Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk mengulas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Seperti biasa, kita hadir dengan berbagai topik yang sangat menarik. Dan kali ini, karena berdekatan dengan momen Idul Adha yang identik dengan menyembelih hewan kurban atau binatang-binatang, nah kita akan punya tema yang menarik, yaitu menyembelih nafsu kebinatangan dalam diri. Sebagai manusia, kita sadar bahwa terdapat potensi nafsu kebinatangan di dalam diri kita. Apakah kita bisa membasminya? Apakah kita bisa membunuh nafsu kebinatangan tersebut? Nah, kita akan mengobrol hal ini, tema ini bersama dua narasumber yang luar biasa, yaitu Ustadz Ashad Kusumajaya dan Ustadzah Safana Intani yang sudah bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz Ashad dan Ustadzah Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan terus semangat. Alhamdulillah. Ustadzah Intan juga sehat dan semangat. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah, amin, barakallah ya. Kali ini kita akan membahas tema ini, menyembelih nafsu kebinatangan dalam diri, bersama Ustadz Ashad dan Ustadzah Intan. Mungkin kita ke Ustadz Ashad terlebih dahulu ya, Ustadz Ashad ya. Sebetulnya ketika kita berbicara tentang nafsu kebinatangan, Ustadz Ashad, nafsu seperti apakah yang dimaksudkan di sini, Ustadz Ashad? Ya, kalau saya baca di dalam kitab Ihya-nya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, itu di dalam diri manusia itu ada dua sifat atau nafsu kebinatangan. Yang satu syahwat dan yang kedua adalah ghadab. Nah, sifat atau nafsu yang syahwat ini ya, wujudnya atau sifatnya itu seperti binatang yang jinak, maka sering disebut dengan nafsu bahimiyah gitu. Jadi sifatnya seperti binatang yang jinak. Kemudian ada yang tadi yang nafsu yang ghadab itu sifatnya seperti binatang buas gitu. Jadi sering disebut juga nafsu subu'iyah. Jadi di dalam diri manusia itu ada dua nafsu itu gitu. Nah, kemudian itulah yang sesungguhnya harus dikendalikan, atau kalau dalam istilah yang tadi sampaikan adalah menyembelih nafsu kebinatangan itu. Jadi ini yang sesungguhnya memang harus dikendalikan, bahkan kemudian kalau bisa ya dibasmi sebisanya gitu ya, disembelih sebisanya gitu. Jadi nafsu subu'iyah yang binatang buas dan nafsu yang bahimiyah yang binatang jinak itu. Nah, binatang jinak atau nafsu bahimiyah ini itu terkait dengan hal-hal yang menyenangkan. Dia suka dengan hal-hal yang menyenangkan ya, termasuk zina, termasuk kemudian melakukan ya perbuatan yang menyenangkan, misalnya kemudian minum minuman keras, kemudian pokoknya hal-hal yang mengumbar nafsu kesenangan itu. Sementara nafsu yang sifatnya ghadab, nafsu subu'iyah itu terkait dengan terkait dengan yang menakutkan. Jadi kemudian berkelahi, kemudian menteror, marah-marah dan sebagainya, itu adalah nafsu subu'iyah. Jadi di dalam diri manusia itu ada itu. Nah, itu yang sesungguhnya harus dikendalikan, harus ya kalau bisa malah disembelih lah, artinya di potensinya dihabisi di dalam diri kita, sehingga nafsu itu tidak mengendalikan diri kita gitu. Jadi kita harusnya bisa mengendalikan nafsu itu sehingga potensi-potensi kemanusiaan kita menjadi optimal, karena kemudian potensi-potensi kebinatangan kita telah kita tekan sedemikian rupa, bahkan kalau bisa kemudian kita habisi, sehingga dengan demikian maka akan menjadi manusia seutuhnya. Dalam bahasa lain, puncak dari kemanusiaan itu adalah menjadi khalifatullah fil ard gitu. Menjadi wakil Allah di muka bumi itu. Dan kalau menjadi wakil Allah di muka bumi itu, maka tidak boleh ada sama sekali
sifat kebinatangan atau nafsu kebinatangan di dalam diri dia gitu. Kira-kira begitu, Mbak. Iya. Ini ya betul-betul gambarannya seperti binatang, ada yang buas, ada yang jinak begitu ya Ustadz Asad ya. Iya, jadi itu cara Imam Ghazali Memberikan ilustrasi. Dan juga sebenarnya dua nafsu itu dibahas juga oleh Ibnu Maskawih di dalam kitabnya. Bagaimana kalau jadi beliau? kalau Ibnu Maskawih kemudian ada nafsu itu ya nafsu bahimiyah, kemudian nafsu subiyah, dan kemudian ada nafsu yang cerdas itu nafsu natik ya. Jadi nafsu yang cerdas. Nah, jadi nafsu yang cerdas itu yang kemudian mengendalikan diri, yang mampu untuk mengendalikan diri, yang mampu untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas. Jadi intinya apa sebenarnya? Kalau saya mencoba untuk mengambil hikmahnya, kan sesungguhnya apa sih yang membedakan antara manusia dengan hewan? Itu adalah manusia dikaruniai akal pikiran dan manusia memiliki hati nurani. Kalau ada manusia tidak mau menggunakan akal pikirannya, kalau manusia tidak menggunakan hati nuraninya, maka sesungguhnya ya dia sudah menjadikan diri dia hampir sama dengan binatang. Jadi perbedaannya kan itu. Kalau yang perbedaannya sudah dihilangkan ya dia akan menjadi binatang itu sendiri gitu. Kalau binatang ya dia punya mata, punya telinga, ya dia bisa makan, dia bisa bekerja juga, tetapi dia tidak punya akal pikiran dan dia tidak punya hati nurani itu. Dia hanya insting aja, menyayangi anaknya karena insting, kemudian dia mengejar buruan juga karena insting. Dia tidak menggunakan akal pikiran atau tepatnya tidak memiliki akal pikiran, kira-kira begitu. Nah, jadi orang yang tidak menggunakan akal pikirannya, ya sekali lagi saya tekankan ya, orang yang tidak menggunakan akal pikirannya dan tidak memiliki dan tidak memiliki hati nurani, maka dia sesungguhnya tidak ada bedanya dengan binatang. Ya. Jadi saya tidak menyebut siapa, tetapi ya mari kita bercermin diri. Jangan-jangan kita itu yang tidak mau menggunakan akal pikirannya. Jangan-jangan kita yang tidak mau menggunakan hati nurani kita. Sehingga kemudian ya kita nggak ada bedanya dengan binatang. Nah gitu. Baik. Tapi semua manusia pasti punya potensi nafsu kebinatangan, Ustadz Asad. Iya. Jadi di dalam diri manusia itu ada itu. Jadi ada itu. Ada keinginan-keinginan untuk mengumbar kesenangan gitu. Ya kan? Jadi itu memang itu. Jadi kalau di dalam terkait dengan taubat, Imam Ghazali juga menjelaskan empat penyebab dosa atau nafsu yang menyebabkan dosa. Itu yaitu tadi ya, nafsu subuyah, nafsu bahimiyah, kemudian tambah lagi nafsu bukan, kalau Imam Ghazali nafsu ketuhanan. Jadi ketuhanan. Jadi orang kesombongan, keangkuhan gitu. Jadi itu menuhankan diri gitu ya. Jadi kemudian itu satu lagi saya agak lupa. Jadi 4 penyebab dosa itu empat nafsu itu. Sehingga orang kalau ingin ya orang yang kalau kemudian ingin tidak terjebak pada dosa ya dia mencoba menekan, kalau tidak bisa menghilangkan sama sekali ya dia harus menekan betul potensi-potensi nafsu itu. Gitu. Dan dia mengejar kesenangan, dia mengumbar kemarahan, ya, melakukan teror, melakukan kekerasan terhadap orang gitu. Nah itu nafsu-nafsu kebinatangan yang ada di dalam diri itu. Dan semua orang sebenarnya punya untuk itu. Ya, semua orang punya itu. Maka kemudian orang bisa saja dia kemudian begitu marah gitu kan gitu. Maka kemudian agama itu salah satunya adalah bagaimana kemudian petunjuk untuk mengendalikan nafsu-nafsu itu, sehingga kemudian misalnya ada perintah la taghdab walakal jannah, janganlah marah bagimu surga. Itu adalah bagian dari cara atau bagian dari rambu-rambu agama untuk bisa mengendalikan nafsu kita. Nah, ya tapi kalau kemudian memang yang kita hadapi orang-orang dengan ya sudah tidak peduli bahwa dia menjadi binatang atau tidak, ya kadang-kadang memang sulit gitu. Dan agama memang tidak
agama memang ya tidak bisa mengkontrol orang kayak begitu. Wong sudah dia itu seperti sudah memilih jalan seperti binatang kayak begitu kan, ya memang dia tidak beragama dalam ukuran tertentu gitu. Karena agama diciptakan atau agama diturunkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Orang yang sudah tidak mau menjadi rahmatan lil alamin, ya memang dia memang tidak memilih agama sebagai jalan hidup dia gitu. Kira-kira kalau tadi disebutkan gitu ya Ustadz Asad ya, tentang kemudian manusia dan hewan itu berbeda, ini hal yang mungkin menarik dan bisa jadi bahan diskusi kita setelah ini gitu ya. Bagaimana kemudian nanti kita mungkin juga Bu Intan juga bisa menjelaskan berlepas diri dari nafsu kebinatangan ini untuk memisahkan diri kita, membedakan diri kita dengan hewan. Nah, ini hal yang bisa kita diskusikan lagi setelah ini bersama Ustadzah Intan ya, setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Baik, kembali lagi bersama kita dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas tema menyembelih nafsu kebinatangan dalam diri. Kita dibersamai oleh Ustadz Asad dan Ustadzah Intan di sini. Perbedaan mendasar manusia adalah bahwa manusia memiliki akal dan memiliki hati nurani. Nah, kita akan bertanya kepada Ustadzah Intan, kira-kira Ustadzah Intan, bagaimana kemudian kita sebagai seorang manusia untuk bisa berlepas dari sifat kebinatangan kita dengan kemudian menguatkan akal kita dan menguatkan kekuatan hati nurani kita. Mungkin dari Ustadzah Intan ada pandangan soal ini. Jadi kalau kita hidup itu butuh makan, butuh minum gitu ya. Itu untuk bertumbuh dan berkembang gitu ya. Termasuk ketika kita ingin menumbuhkan sifat-sifat yang ada di dalam diri kita, kecerdasan yang ada di dalam pikiran kita, dan juga hati kita, maka itu perlu beri asupan gitu ya. Kalau tubuh ingin tumbuh gitu ya, berkembang dengan baik, tentunya butuh asupan yang baik, butuh asupan yang bergizi gitu. Nah, kalau akal kita ingin bertumbuh dengan baik, juga hati kita bertumbuh dengan baik, maka juga perlu asupan yang bergizi juga gitu ya. Nah, di dalam hal ini Islam menuntunkan bahwa akal kita bisa berkembang yaitu dengan ilmu ya. Kalau konsep Islam kan al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Sehingga ketika kita berilmu, seharusnya kita semakin bisa membedakan antara apa yang benar dan apa yang salah, sehingga akal kita bisa memberi pertimbangan, bisa mengarahkan kepada pilihan-pilihan kita agar pilihan-pilihan kita itu logis secara nalar, bisa dipertanggungjawabkan dan itu baik gitu ya. Itu butuh ilmu. Nah, makanya kemudian ilmu itu bisa untuk membedakan mana nafsu yang
itu mendukung pertumbuhan kita dengan baik dan mana yang malah justru mengikis kemanusiaan kita, termasuk nafsu-nafsu tadi yang disebutkan Pak Azad, nafsu kebinatangan gitu. Nah, untuk menekan nafsu kebinatangan ini maka potensi pikiran, kecerdasan kita dan juga spiritualitas kita harus dikembangkan dengan tadi makanan-makanan yang bergizi gitu ya. Nah, untuk menumbuhkan sensitivitas hati, kekayaan hati gitu ya. Di dalam Islam kan ada riyadhah gitu ya. Riyadhah ibadah seperti sholat, puasa gitu. Itu tidak hanya aktivitas yang bersifat fisik ya, tidak kita lakukan yang hanya aktivitas fisik. Misalkan sholat itu memang ada bacaan, ada gerakan, tetapi di dalam sholat kita kan diperintahkan untuk khusyuk gitu ya. Khusyuk itu akan memperkaya batin kita, bagaimana kita merasakan kehadiran Allah, bagaimana kita merasakan keindahan berasik-asik bersama dengan Allah, sehingga kemudian potensi-potensi kebinatangan kita akhirnya menepi gitu ya, atau kita harapkan tadi akan terbunuh pelan-pelan gitu ya, sehingga kita bisa fokus kepada kebaikan, kita bisa khusyuk di dalam sholat, hanya fokus kepada Allah gitu ya. Kemudian kalau kita ingin mengembangkan potensi kita sebagai manusia yang punya akal pikiran, maka kita harus serajin mungkin secara bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu gitu ya. Dan ilmu itu kan dari buayan gitu, semenjak kita lahir sampai kita mati itu tetap diperlukan, karena akal kita terus bertumbuh. Jadi kurang tepat kalau misalkan orang semakin bertambah usia, kemampuan akal pikirannya semakin berkurang gitu ya. Justru ketika ilmu itu terus kita cari, kata para ahli itu, kalau kita mencari ilmu itu akan mempertemukan, mengkoneksikan gitu ya, sel-sel otak di dalam pikiran kita, sehingga akan ketika jaringan itu bertambah banyak, maka kemudian akan menambah semangat giroh kita untuk mencari ilmu. Nah, di situ pentingnya kenapa kita harus selalu menghidupkan pikiran kita dengan ilmu, mengapa kita harus selalu menghidupkan hati kita dengan berzikir, karena dalam rangka untuk mengontrol nafsu-nafsu kebinatangan kita, agar nafsu-nafsu kebinatangan kita itu tidak kemudian justru menguasai diri kita. Nah, justru di situ letak nilai kita sebagai manusia, adalah bagaimana kita mampu berjuang memunculkan potensi-potensi positif, kemudian dia bisa mengendalikan potensi-potensi negatif gitu. Kalau dalam surat As-Samas itu kan disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang di dalam diri manusia fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah itu mengilhamkan kepada manusia jalan fujur, jalan ketidakbaikan, dan jalan ketakwaan gitu. Tinggal bagaimana manusia mampu memilih gitu ya. Tentunya memilih ini butuh bekal. Nah, bekal itu tadi kita dapatkan dengan terus kita mencari ilmu, kita dapatkan terus kita berinteraksi dengan orang-orang yang berilmu, kita dapatkan terus dengan bagaimana kita selalu bisa berzikir, kemudian meningkatkan, memperkaya batin kita agar semua potensi positif kita bisa kita dapatkan gitu. Itu adalah perjuangan di dalam hidup gitu ya. Ini kan dalam rangka tadi memperkuat akal, pikiran, dan Hati nurani. hati nurani. Jadi ada dua, tadi Bu Binan juga bicara tentang asupannya, salah satunya adalah ilmu gitu. Jadi kalau saya menggunakan terminologi yang ada di dalam Al-Quran itu kan yang disebut dengan ulil albab itu salah satunya adalah dia ya aladina inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab aladina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ya. Jadi ulil albab itu cirinya dua. Satu, dia itu selalu berzikir ya, dalam kondisi bangun, duduk dan berbaring. Itu dia berzikir. Jadi satu, zikir gitu ya. Jadi dalam rangka untuk memperkuat kolbu atau hati nurani tadi dengan zikir ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan dia selalu memikirkan, merenungkan
penciptaan langit dan bumi dan perguliran siang dan malam. Itu potensi pikiran. Ilmu. Jadi orang kalau ingin dia itu akal pikirannya jalan, kalau dia ingin kolbunya jalan, maka dzikir dan fikir itu harus menjadi sesuatu yang terus dilakukan. Dia berzikir dalam kondisi bangun, duduk dan berbaring, artinya seluruh kehidupannya adalah dalam rangka zikir, dan dia juga kemudian merenungkan penciptaan langit dan bumi dan perguliran siang dan malam. Oh, itu kan berarti keseluruhan ciptaan itu adalah bagian dari apa yang dia pikirkan, sehingga akal pikirannya tumbuh. Nah, dengan begitu itulah yang akan membedakan seseorang itu dengan binatang itu tadi, karena kemudian dia tumbuh gitu. Saya mungkin tambahnya begitu, Bintan. Mungkin Bintan, ya. Iya, sepakat baik. sekali ya. Memang untuk menjadi manusia kita tetap harus menghidupkan tadi aspek fikir kita dan zikir kita gitu ya. Dan agar itu juga terus berkelanjutan, berkembang, itu perlu pengamalan gitu ya. Jadi harus kita amalkan ya. Tidak hanya itu sebatas teori, tapi kita harus beramal. Nah, dalam beramal ini tentunya kita membutuhkan interaksi dengan orang lain gitu ya. Interaksi yang itu bisa menyehatkan, bisa menguatkan dan mengingatkan nilai-nilai kemanusiaan kita. Jadi kalau di dalam konsep Islam itu kan ada konsep dakwah gitu ya. Nah, dakwah itu adalah menyebarkan kebaikan kepada orang lain, sehingga ketika kemudian godaan-godaan untuk melirik kembali nafsu kebinatangan ini muncul, ada saudara kita, ada teman kita yang mengingatkan gitu. Itu arti pentingnya kita berdakwah dengan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Jadi saling memberi nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran gitu. Oh iya, baik. Ini ya Bu Intan, walaupun ini soal menyembelih nafsu kebinatangan diri, tapi kita tidak lupa bahwa yang namanya manusia imannya naik turun, butuh selalu betul diingatkan sekali. satu sama lain ya. Oke, baik. Tadi soal ilmu itu jadi makanan bergizinya untuk akal, untuk hati makanan bergizinya berupa zikir gitu. Kira-kira zikir itu bentuknya apa saja mungkin Bu Intan atau Pak Asad yang bisa kemudian menumbuhkan atau melatih kita agar terbebas dari nafsu kebinatangan itu? Jadi mungkin ya, kalau makanan itu kan makanan ruh sebenarnya. Ilmu itu adalah makanan ruh. Itu menyangkut tidak hanya persoalan intelektualitas, tapi juga mengruhaniyah juga. Jadi masalah batin. Jadi ilmu itu tidak hanya terkait dengan pikir atau akal, tetapi juga kemudian berkaitan dengan juga dzikir juga, karena kemudian ilmu itu menyangkut optimalisasi potensi-potensi dalam diri manusia itu. Nah, maka tetapi berpikir, merenungkan, memikirkan penciptaan langit dan bumi itu optimalisasi akal. Tapi kemudian berzikir, jadi mengingat Allah dalam kondisi bangun, duduk dan berbaring, itu mengoptimalkan potensi hati nurani. Kalau dalam istilah fisika itu sebenarnya menyamakan frekuensi hati kita itu dengan frekuensinya Allah gitu, sehingga keseluruhan hidup kita itu adalah bagian dari proses untuk terus nyambung dengan frekuensinya Allah, sehingga kemudian kita selalu merasa diawasi, kita selalu berasa bersama Allah gitu kan. Jadi misalnya kemudian kita dalam menghadapi satu musibah, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu karena frekuensinya sama gitu. Nah, itu apa caranya? Ya zikrullah. Ingat Allah gitu. Nah, itu dalam rangka untuk agar menghidupkan hati nurani, sehingga kita bisa tersentuh dengan apa-apa yang memang sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk peduli misalnya gitu. Jadi itu hati nurani, dan kita juga akan selalu merasa mengingkari, menjauhkan diri. Itu perbuatan buruk, saya akan harus itu adalah bagian dari fungsi dzikrullah tadi dioptimalkan. Tetapi akal juga kemudian mencoba membuat imajinasi, mengkreasikan bagaimana seharusnya tindakan-tindakan saya menghadapi kondisi-kondisi yang barangkali belum pernah saya alami, dan itu fungsi akal. Ya, kira-kira gitu. Saling mengisi ya, artinya berarti memperkaya. Iya, betul. Iya, baik. Jadi kalau di dalam konsep ini Islam kan fikir, zikir dan amal itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketiga-tiganya saling terkait gitu ya. Jadi kalau kita menganggap bahwa ilmu itu, ada beberapa kalangan yang menganggap itu
kurang penting itu salah besar gitu ya. Jadi Islam Mas Bani sangat, ya. iya. Jadi sebagaimana dikatakan Pak Asad itu berkorelasi positif gitu ya. Ketika ilmu itu tinggi harusnya orang semakin saleh gitu ya. Iya, Orang betul. semakin baik, orang Iya. semakin bermanfaat gitu ya. Tetapi memang ke sini kita memang dikenalkan satu ilmu yang justru ketika ilmu itu dikembangkan maka tadi nafsu kebinatangan itu muncul, misalnya Iya. nafsu untuk menguasai orang gitu, Iya. nafsu untuk mengendalikan, Iya. mengontrol, mengancam gitu. Nafsu Itu- merusak alam pada akhirnya. Iya, betul sekali. Jadi Iya. kalau di dalam Islam itu kan konsepnya afalah yatafakarun, afalah yatadzakarun, afalah yandurun. Jadi Iya. kita selalu dimotivasi untuk mengingat, untuk berpikir, untuk beraktivitas hanya karena Allah gitu, hanya Iya. kepada Allah, hanya demi Allah. Baik, ya semestinya itu ini ya saling memberikan dampak yang positif ya, Iya, antara kita mengelola hati juga kemudian kita mengelola akal. Ini menarik sekali. Jangan-jangan kita banyak hari ini terjebak dengan memperkaya akal tapi malah semakin serakah gitu. Nah mungkin ini hal yang menarik juga akan kita singgung setelah ini gitu. Tentu saja masih bersama Ustadz Asad dan Ustadzah Intan setelah yang lewat sesaat lagi. We are UAD. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas tema menyembelih nafsu kebinatangan dalam diri. Kita dibersamai oleh Ustadz Asad dan Ustadzah Intan. Tadi kita sudah banyak ngobrol dan mungkin mengingat hari ini di mana kehidupan manusia banyak mencerminkan ideologi kapitalisme yang penuh dengan keserakahan, kita jadi bertanya-tanya, bagaimana kemudian kita hari ini, bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri supaya tidak terjebak oleh keserakahan atau nafsu kebinatangan itu. Mungkin banyak orang juga yang kembali menganggap bahwa hari ini hukum rimba itu masih berjalan, di mana siapa yang kuat dialah yang menang, siapa yang mau menguasai dunia dia harus mengalahkan yang lainnya. Nah, bagaimana kemudian kita menghindarkan diri kita dari perspektif atau sikap-sikap yang seperti itu. Nah mungkin kita kepada Ustadz Asad. Iya. Ustadz Asad. Jadi ini kuncinya memang di kata-kata tadi hukum rimba. Jadi puncak dari nafsu kebinatangan itu adalah berlakunya hukum rimba dalam satu sistem sosial. Kira-kira gitu. Jadi dalam individu itu ada potensi nafsu kebinatangan. Nah, ketika mewujud dalam satu sistem sosial maka itu menjadi hukum rimba. Gitu. Meskipun kemudian ada ungkapan ya sebenarnya ini lebih kejam dari hukum rimba atau seserakah-serakahnya, maaf ya kalau tadi kan bicara tentang kapitalisme tentang ideologi keserakahan itu, seserakah-serakahnya hewan itu dia kalau makan itu ya sampai perutnya kenyang, gitu kira-kira gitu. Jadi kalau ada hewan menghadapi mangsanya dia makan sampai perutnya kenyang sudah selesai. Tapi ada orang ya dia perutnya kenyang
itu jangankan nasi salam satu Bakul. bakul gitu ya. Bahkan kemudian sampai kemudian warungnya, bahkan kemudian sampai aspal, sampai perusahaan-perusahaan itu bisa dimakan gitu. Perutnya sudah kenyang tapi bukan hanya nasinya yang dimakan, bahkan kemudian meja kursinya, warungnya sekalian, kemudian tanah-tanah rakyat gitu, gunung itu dimakan gitu. Artinya dalam konteks ini gini, itu hanya menggambarkan bahwa kemudian nafsu kebinatangan di dalam diri manusia itu lebih berbahaya dari hukum rimba kebinatangan itu sendiri gitu. Jadi, nah ini yang sebenarnya kita hadapi. Apa yang disebut dengan ideologi kapitalisme itu kan persoalan yang sesungguhnya bicara tentang bagaimana kemudian satu konsep tentang sistem kepemilikan, ya kalau saya melihat begitu kan, di mana kemudian orang selalu berusaha untuk meningkatkan modal gitu, kapital, sistem atau kepemilikannya, sehingga kemudian semakin lama kepemilikannya semakin besar, dan pada akhirnya kemudian kepemilikan itu membuat dia menjadi lebih berkuasa dari orang yang secara sistem kepemilikannya kurang gitu. Nah itulah yang kemudian orang berpacu kalau dalam istilah Al-Quran itu, dalam surat Al-Takasur itu orang-orang berlomba-lomba, bermegah-megahan gitu, sampai kemudian masuk dalam liang kubur gitu. Jadi kan gitu, surat At-Takasur kan menceritakan begitu, ada orang yang bermegah-megahan gitu, dan sampai masuk dalam kubur. Itu fenomena yang sudah dilihat di dalam Al-Quran. Nah, sehingga menghadapi yang seperti ini kan kemudian agama itu kan memberi jalan gitu. Agama menawarkan satu sistem sosial yang keluar dari hukum rimba yang begitu ganas itu. Nah, salah satunya adalah bahwa kemudian konsep di dalam Islam itu adalah bukan konsep kepemilikan pribadi. Dalam Islam itu kan konsep kepemilikan semua milik Allah. Ya. Jadi harta kita milik Allah, semua milik Allah. Terus kemudian, lah kalau begitu kita milik apa? Tugas kita adalah bagaimana memanfaatkan milik Allah itu untuk memberi manfaat. Nah, tugas kita adalah menjalankan manfaat, itulah yang disebut dengan khalifatullah fil ard. Orang yang dia mewakili Allah, menjadi wakil Allah di muka bumi ini untuk mendatangkan manfaat dengan semua harta titipan Allah itu. Gitu. Nah, masalahnya sekarang itu kan orang mengejar harta, mengejar kapital, kepemilikan itu semua tidak untuk memberi manfaat sebesar-besarnya kepada banyak orang, tapi untuk memuaskan nafsu kebinatangan itu tadi, kesenangan, amarah gitu, menteror, menguasai gitu kan, sehingga kemudian itulah yang kemudian terjadi adalah justru semakin lama orang memupuk nafsu-nafsu kebinatangan dalam sistem sosial yang sering kemudian menyebutnya dengan kapitalisme, atau kalau saya bahasa yang lebih sederhana, bukan kapitalisme tapi serakahisme. Ini ideologi serakah ini kan, orang semakin lama berlomba memperkaya diri, menumpuk kekayaan, kemudian kalau bisa dapat banyak kenapa dapat sedikit gitu. Dia tidak peduli orang lain serang sengsara dengan usaha-usaha yang dilakukan, yang penting dia dapat banyak. Karena apa? Kalau dia dapat banyak maka dia lebih berkuasa, lebih bisa mengendalikan sekian banyak orang gitu dengan kepemilikannya. Nah, jadi lalu jalannya adalah bahwa kemudian kita kembalikan konsep kepemilikan itu bahwa semua adalah milik Allah dan tugas manusia adalah mendatangkan manfaat. Karena itu maka menyadarkan posisi harta itu menjadi penting, menyadarkan posisi kepemilikan itu menjadi penting, bahwa apapun yang dimiliki oleh manusia pada dasarnya untuk memberi manfaat kepada sebanyak-banyak orang. Atau kalau dalam istilah Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling memberi manfaat kepada manusia yang lainnya, sehingga dia kafah sebagai manusia gitu. Jadi bukan hanya Islamnya yang kafah, kemanusiaannya aja yang kafah gitu. Kenapa? Karena dia mampu mendayagunakan amanah yang diberikan Allah kepada dia dengan daya akal dan hati nuraninya gitu. Jadi itu maka ajaran tentang sedekah,
ajaran tentang zakat dan sebagainya itu adalah bagian dari proses untuk menjadikan manusia menjadi manusia gitu. Untuk menghilangkan atau untuk menepis kehidupan sosial rimbawi ya. Kehidupan yang binatangiyah gitu. Jadi menjadi manusiawi. Jadi jangan sampai menjadi binatangwi tapi menjadi orang yang manusiawi gitu. Dengan apa? Dengan ajaran tentang sedekah, tentang ajaran tentang zakat, ajaran berbagi. Walaupun kemudian ada yang loh, tapi kan juga binatang juga suka berbagi ya. Dia instingnya mungkin begitu. Nah, yang bedakan adalah apa? Bahwa kemudian manusia digerakkan oleh akal, pikiran dan hatinya. Kira-kira begitu. Artinya kalau manusia bisa menggunakan akal dan hatinya untuk tadi bersedekah itu akan lebih strategis memberikannya gitu-gitu sih kayak. Iya, pada akhirnya kan dia bisa tahu mana yang paling lebih memberi manfaat atau tidak. Gitu. Ada skala prioritas. Nah, itu kemudian bisa dikembangkan dengan manajemen sedekah, manajemen pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan seterusnya. Sesungguhnya kan arahnya ke sana semua gitu. Kalau dia mau menggunakan akal pikirannya dan hati nuraninya gitu. Karena ini harus seiring. Jadi ya, zikir dan fikir itu harus seiring gitu. Akal dan kolbu itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi betul. Nah itu kalau kita mencoba untuk memberdayakan diri kita untuk memberi manfaat kepada semakin banyak orang, atau dengan bahasa Al-Quran itu menjadi rahmatan lil alamin, karena kita adalah pengikutnya Rasulullah, pewarisnya atau orang yang akan menjalankan ajaran Rasul, maka kita menjadi rahmatan lil alamin. Maka ya kemudian kita bagaimana memberdayakan diri kita dengan memperkuat akal kita, memperkuat hati kita, sehingga kemudian kita mampu untuk menebar manfaat dengan apapun yang kita miliki. Bukan masalah besar, banyak atau sedikit, tetapi apakah manfaat atau tidak. Ukurannya itu. Besar, kalau tidak memberi manfaat atau justru menyusahkan orang lain, celaka dia. Gitu. Kita nggak mau pengen jadi orang yang celaka ya. Dengan punya banyak harta, punya banyak hal yang kita miliki, tapi justru membuat orang yang sengsara, orang yang menyusahkan orang lain gitu kan. Nah, tapi kalau walaupun punya sedikit, tapi dengan yang sedikit itu bisa membantu membuat harta yang kita berguna, memberi manfaat kepada banyak orang ya, dalam sebagaimana konsep al-ma'un, yaitu barang berguna itu, maka insya Allah ya kita sudah menjalankan misi sebagai rahmatan lil alamin, misi sebagai khalifatullah fil ard. Kira-kira gitu. Luar biasa ya, menarik sekali ya, ternyata betapa pentingnya kita untuk terus berusaha menjauhkan diri kita agar tidak terjebak pada nafsu-nafsu kebinatangan ini. Nah, meskipun begitu tadi sudah banyak diberikan motivasi dan diberikan perspektif-perspektif luar biasa dari Ustadz Azhar dan Ustadzah Intan, tapi tidak mudah ya untuk seperti ini. Nah, kita akan bahas lebih lanjut untuk kemudian mendorong hal ini, bagaimana mungkin mendidik, membangun pendidikan yang bisa mendukung kita menghindari nafsu-nafsu kebinatangan ini. Nah, kita akan bahas setelah yang lewat berikut ini. We are UAD.
Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas tema menyembelih nafsu kebinatangan dalam diri. Kita tadi sudah mengobrol banyak tentang nafsu kebinatangan, kemudian hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal itu, dan membasminya ya tentu saja. Nah, kita akan mengobrol kali ini di sesi ini bersama Ustadzah Intan. Kira-kira Ustadzah Intan, bagaimana kemudian kita bisa membangun pendidikan yang humanis gitu, pendidikan yang manusiawi untuk menghindarkan diri kita dan lebih banyak orang lagi dari nafsu-nafsu kebinatangan ini. Mungkin Ustadzah Intan ada pandangan soal itu. Ya, jadi sebenarnya awal tadi sudah kita berbicara secara tidak langsung ya terkait tentang pendidikan yang berperi kemanusiaan begitu ya. Jadi tadi kan kita sudah membahas banyak bagaimana kita sebagai manusia bisa memunculkan sifat-sifat kemanusiaan kita dan menyembelih sifat-sifat kebinatangan kita. Jadi kita harus terus mengembangkan kemampuan fikir dan zikir kita, juga kemampuan kita untuk semua hal itu menjadi bermanfaat tidak hanya bagi kita tapi bagi orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang terdekat kita yaitu keluarga gitu ya. Jadi kalau di dalam keluarga kita kan membangun keluarga itu kalau di dalam konsep Islam untuk mencari ridha Allah gitu ya, sebagaimana konsep ibadah adalah dalam rangka menjalankan syariat Islam gitu ya. Syariat Islam yang dilakukan demi untuk menciptakan kesejahteraan hidup bersama. Nah, kesejahteraan itu adalah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, bekal untuk mencapai kebahagiaan itu adalah ilmu tadi, ilmu yang bermanfaat, kemudian zikir yang bisa menghidupkan kemanusiaan kita, dan sekaligus itu untuk mengikis nafsu-nafsu kebinatangan kita. Kita bisa melihat itu dari keluarga yang ditampilkan oleh Ibrahim gitu ya. Ibrahim bapak para nabi itu secara agak detail gitu ya. Al-Quran menceritakan bagaimana interaksi antara Ibrahim sebagai seorang bapak, kemudian dengan Sarah dan Hajar sebagai seorang ibu gitu ya. Dan kemudian ketika Hajar melahirkan Ismail gitu ya, Al-Quran juga menceritakan bagaimana interaksi yang terjadi di antara mereka bersama gitu ya. Bagaimana Ibrahim mendidik istri dan anaknya gitu ya menjadi manusia-manusia yang bisa sepenuhnya mengabdi kepada Allah gitu. Jadi ketika Ibrahim diberi perintah Allah untuk menyembelih Ismail, itu adalah simbol bagaimana mendidik keluarga gitu ya, supaya lepas dari nafsu-nafsu kebinatangan ini. Nah, tentunya kita perlu sebuah perjuangan ya, bagaimana kisah perjuangan itu ditampilkan oleh Hajar membesarkan Ismail, dan kemudian Ismail menjadi pribadi yang kuat yang justru bisa menjadi pengingat bagi keluarga ya. Jadi seorang anak yang bisa mengingatkan ketika ayah ibunya mungkin lemah, ayah ibunya mungkin dalam situasi yang kurang fit, kurang kondusif gitu ya. Ismail menjadi penguat bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang diperintahkan Allah, maka kita harus yakin kita laksanakan itu adalah demi kebaikan kita bersama. Nah, itu tentunya Ismail menjadi pribadi yang berkeunggulan, yang berkemanusiaan gitu ya. Adalah proses panjang yang sudah dibangun di dalam keluarga gitu ya. Bagaimana kita menempatkan apapun yang kita lakukan adalah demi Allah, dan menempatkan yang lainnya, yang selain Allah itu di bawahnya gitu ya. Kalau dasar pertimbangan utama kita kemarin itu kan selalu kita diskusikan, apapun yang kita lakukan adalah yang terutama itu adalah karena Allah gitu. Termasuk tadi mendidik anak itu bagaimana memunculkan sifat-sifat kemanusiaan anak itu adalah bagaimana apapun yang kita lakukan itu adalah karena Allah. Tadi sudah kita bahas bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah ya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan konsep ini anak akan merasa meskipun dia mungkin pintar sepintar apapun, kaya raya sepintar apapun gitu, itu adalah milik Allah, itu titipan, dan amanah itu harus dijalankan. Karena ini titipan, ini kesempatan untuk bermanfaat, maka harus dimanfaatkan secara maksimal gitu ya. Bukan kemudian menjadikan
hal itu sebagai sebuah kesombongan ya, membanggakan, merasa pintar gitu, membanggakan dia merasa hebat, punya prestasi yang luar biasa gitu. Itu adalah titipan Allah yang justru itu harus dimanfaatkan, bukan untuk disombongkan gitu. Dan salah satu cara yang membuat kita menjadi pribadi yang selalu tawaduk gitu ya, tidak sombong, tidak lupa akan nafsu-nafsu duniawi, karena yang namanya nafsu-nafsu duniawi itu kan memang sering kita jumpai ya, sebagaimana diingatkan Allah di dalam surat Al-Baqarah itu, wala tajidannahu akhrasan nasi ala hayah. Jadi engkau akan menemui banyak orang yang kecintaan terhadap dunia itu amat sangat gitu ya, dan itu memang sudah banyak kita jumpai ketika kita melihat bahwa kekayaan gitu ya menjadi tujuan, kemewahan menjadi gaya hidup, seperti gaya hidup hedonisme itu ya, sehingga membuat orang yang tercemplung di dalamnya melupakan aspek-aspek kehidupan yang sesungguhnya, aspek-aspek kemanusiaan dia gitu ya, bahwa manusia adalah pribadi yang punya potensi fikir dan zikir, tidak hanya potensi-potensi fisik yang harus dikejar gitu, tidak hanya kecantikan, tidak hanya kekayaan, tidak hanya kemewahan gitu ya, tetapi adalah aspek yang lebih substantif, itu adalah aspek kemanusiaan kita sebagai makhluk hidup. Yang membedakan kita manusia dengan makhluk lain adalah kemampuan kita untuk berpikir gitu ya, karena Allah memang memuliakan manusia itu dengan kemampuan. Salah satu kelebihan yang diberikan Allah kepada manusia itu adalah kemampuan akalnya untuk berpikir. Ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Dan itu yang membuat manusia sesungguhnya kan diciptakan Allah sebaik-baiknya ahsani takwim. Ya, dia sesungguhnya diciptakan itu ahsani takwim, termasuk binatang-binatang itu kan belum masih di bawah manusia gitu. Tapi kalau kemudian dia melakukan banyak hal, dia tidak menggunakan daya yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya, maka dia bisa aswala safilin, dia serendah-rendahnya makhluk, dia bahkan dengan binatang pun lebih rendah gitu ya. Kan kira-kira begitu Bintan ya. Iya, betul sekali. Jadi ini yang saya kira kemudian mengoptimalkan potensi kemanusiaan itu menjadi penting. Jadi kalau enggak ya, dia yang sesungguhnya itu aksani takwim ya, sebaik-baiknya yang diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk itu, sebagai sebuah ibaratnya cetakan paling baik dari makhluk gitu ya. Kemudian dia akan menjadi asfala safilin, serendah-rendahnya, karena dia tidak mampu untuk mengoptimalkan itu. Gitu. Potensi dirinya. Nah, maka tugas manusia sebenarnya adalah bagaimana mengoptimalkan potensi. Untuk apa sekali lagi? Untuk memberi manfaat. Nah, makanya kemudian selalu harus kita ingatkan bahwa manusia itu adalah dia adalah khalifatullah fil ard. Dia adalah wakil Allah di muka bumi. Kalau dia tidak bisa memerankan manusia sebagai khalifatullah fil ard, maka dia sesungguhnya telah kehilangan nilai kemanusiaannya itu. Setidaknya berapa potensi kemanusiaannya tidak termanfaatkan, dan pada akhirnya dia gagal menjadi manusia seutuhnya. Nah, itu hal yang sangat patut disayangkan sebagai seorang manusia. Baik, tadi kita sudah berbicara banyak hal, ngobrol banyak hal, diskusi banyak hal dengan Ustadzah Intan dan Ustadz Azhad terkait tema ini. Nah, setelah ini kita akan masuk gitu ya ke closing statement. Walaupun sebenarnya masih banyak hal yang pengen kita diskusikan gitu ya, tapi kira-kira apa hal menarik, hal penting yang perlu disoroti lagi gitu, ditegaskan lagi, mungkin dari Ustadz Azhad atau Ustadzah Intan dulu. Ustadzah Intan, silahkan. Iya, jadi konsep seorang mukmin itu adalah orang yang selalu beramal soleh, kemudian berjihad, berjuang. Jadi dalam hal ini saya mengajak saya dan kita semua, hidup itu adalah perjuangan untuk memunculkan, merawat, menyuburkan aspek-aspek nilai-nilai kemanusiaan kita, dan perjuangan kita untuk mengalahkan dan bahkan sesuai dengan tema kita, menyembelih nafsu kebinatangan kita. Itu adalah sebuah jihad terbesar, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, bahwa jihad yang terbesar adalah mengendalikan hawa nafsu, itu membunuh nafsu kebinatangan kita. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang
mampu menjadi manusia yang terbaik gitu. Manusia yang kafah tadi ya istilah Pak Asad. Amin. Amin. Baik, luar biasa. Terima kasih Ustazah Intan. Ustadz Asad? Ya, jadi dunia sekarang membuat kita itu kalau nggak jadi mesin ya jadi binatang. Jadi hidup kita dididik kalau tidak jadi mesin ya jadi binatang. Mesin itu apa? Ya menjalankan proses-proses industri, menjalankan proses-proses ekonomi bagaikan mesin gitu. Atau menjadi binatang, orang yang serakah, dia selalu kurang, merasa kurang dan makan tak ada aturan dan sebagainya. Maka kita harus tetap menjadi manusia. Jalannya adalah apa? Jalannya adalah mengoptimalkan potensi-potensi diri kita, seluruh daya akal, pikiran dan hati nurani kita untuk memberi manfaat kepada lingkungan kita. Nah, semakin banyak kita semakin memberi manfaat kepada lingkungan kita, maka semakin sempurnalah kemanusiaan kita. Tetapi kalau kita tidak mampu untuk mendayagunakan apa yang kita miliki untuk memberi manfaat, ya semakin mengecillah, mengkerdilkan diri kemanusiaan kita. Itu saja. Luar biasa. Terima kasih Ustadz Asad. Terima kasih juga Ustazah Intan. Sama-sama. Luar biasa sekali obrolan kita hari ini gitu ya. Diskusi kita hari ini kita diingatkan kembali untuk kemudian kembali menjadi manusia gitu ya. Mari kita sembelih, mari kita basmi nafsu kebinatangan di dalam diri kita sehingga kita betul-betul bisa menjadi khalifatullah fil ard, seorang manusia gitu ya. Makhluk yang betul-betul dikirimkan Allah, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul menjadi memberikan manfaat gitu di dunia ini. Begitu, saya selaku pembawa acara berterima kasih atas segala perhatian para pemirsa dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sampai berjumpa di obrolan sakinah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.